Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malahisi Al-Alifi dengan NIM 23208047. Program Studi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Kediri. Sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Pada capaian pembelajaran, pada fase D, peserta didik dapat memahami sifat dan karakteristik zat ke dalam unsur senyawa serta pemisahan campuran sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi dari unsur, senyawa, dan campuran melalui penjelasan guru dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik perbedaan antara unsur logam dan non-logam melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara campuran homogen dan heterogen melalui percobaan sederhana dengan baik dan benar. Untuk yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis unsur senyawa dan campuran dari bahan di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Coba kalian perhatikan gambar dapur ini. Ya, di dapur merupakan tempat yang digunakan untuk memasak. Namun, dapur juga menjadi tempat yang menarik untuk mengamati jenis-jenis materi di dapur terhadap beberapa bahan-bahan makanan seperti gula, garam, cuka, buah-buahan, maupun yang lainnya. Menurut klasifikasi materi, zat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal juga dibagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran juga dibagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Kita juga sering menggunakan air gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Nah, senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Pasti kalian berpikir, bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Ya, senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Setelah mengenal unsur dan senyawa, kita akan berkenalan dengan campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu susu coklat, ada juga air sungai, udara, batuan, garam, dan juga paduan logam. Kita mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran sendiri adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari larutan homogen yaitu seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang materi unsur senyawa dan campuran. Sedangkan campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh dari campuran heterogen sendiri yaitu air dan pasir, yang
keduanya tidak memiliki komposisi yang sama. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas dengan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan perbedaan ketiganya.